yang ada di rumah. Hai Karisma. Hai Kak Anggi. Adik-adik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik tetap semangat dalam beribadah. Nah itu kakak undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, lipat tangannya, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari ini dan kami boleh bersama-sama untuk memulai ibadah kami meskipun dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, ibadah kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tuntun dan sertai mulai dari awal sampai berakhirnya. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Seperti biasanya, persembahan yang telah adik-adik kumpulkan di rumah diberikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan boleh kami pakai dan kami kelola seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini doa kami Tuhan, sambut sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik mengambil Alkitabnya, duduk yang manis. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami mulai dari awal sampai pada saat ini. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, adik-adik, dalam Alkitab diberikan judul Pencobaan di Padang Gurun. Tema cerita kita hari ini adalah Tekun Belajar Firman Tuhan. Tekun Belajar Firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada yang diceritakan dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus 3 kali mengalami pencobaan. Siapa yang mencobai Tuhan Yesus? Dia adalah iblis. Pencobaan pertama dilakukan di padang gurun. Pada saat itu Tuhan Yesus baru menyelesaikan puasanya selama 40 hari 40 malam. Dan saat itu Tuhan Yesus sedang lapar. Jadi ini iblis tahu titik kelemahannya Tuhan Yesus pada saat itu. Iblis datang terus dia bilang begini sama Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini berubah menjadi roti." Nah, pencobaan pertama mengubah batu menjadi roti. Kira-kira ini Tuhan Yesus mau tidak ya? Kan Tuhan Yesus pada saat itu sedang kelaparan. Mengubah batu menjadi roti, kira-kira Tuhan Yesus mau atau tidak? Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tidak mau. Malahan Tuhan Yesus menjawab iblis seperti ini. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Pencobaan pertama, iblis gagal. Tapi pada saat itu iblis tidak menyerah. Akhirnya iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait Allah. Nah, pada saat di atas bait Allah, iblis ini menyuruh Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari atas puncak bait Allah. Karena iblis bilang begini, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu." Jadi percobaan kedua yaitu menjatuhkan diri dari atas puncak bait Allah ke bawah. Nah, kira-kira Tuhan Yesus mau tidak ya di percobaan kedua? Ternyata iblis gagal lagi teman-teman. Tuhan Yesus tetap menolak apa yang diperintahkan oleh iblis dengan berkata seperti ini kepada iblis, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Pencobaan yang kedua gagal. Iblis ini pantang menyerah. Akhirnya iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, terus melihatkan semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada dunia dan segala isinya. Nah, iblis berkata seperti ini kepada Tuhan Yesus, adik-adik.
engkau sujud menyembah aku. Nah, siapa yang tidak mau dikasih dunia dan seluruh isinya? Tapi Tuhan Yesus ini lagi-lagi menolak apa yang diperintahkan iblis kepadanya. Tuhan Yesus membentak iblis seperti ini. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi 3 kali ini iblis mencobai Tuhan Yesus. Yang pertama di padang gurun, yaitu mengubah batu menjadi roti. Yang kedua di atas puncak bait Allah, Tuhan Yesus disuruh menjatuhkan dirinya dari atas puncak bait Allah. Pencobaan yang ketiga ini adik-adik, Tuhan Yesus disuruh menyembah iblis. Tapi Tuhan Yesus menolak apa yang diperintahkan sama iblis. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak bisa dibujuk oleh iblis? Karena Tuhan Yesus tekun belajar firman Tuhan. Jadi, Tuhan Yesus tidak bisa dibujuk untuk melakukan hal yang tidak benar. Sama seperti adik-adik di rumah. Misalnya, saat adik-adik tidak punya pulpen di sekolah atau tidak punya pensil, adik-adik jalan, di meja ada pulpen, ada pensilnya temannya adik-adik. Ini ada yang bisik-bisik, ambil dulu itu pulpennya, kan tidak ada pulpenmu, daripada kau tidak menulis. Tapi adik-adik di rumah ingat, ini tidak boleh, karena di Alkitab ada ditulis bilang seperti ini, jangan mencuri. Nah, adik-adik, itulah mengapa kita harus selalu tekun mempelajari firman Tuhan agar kita bisa menang melawan setiap godaan iblis. Sekian cerita firman Tuhan kita hari ini. Terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini, adik-adik di rumah dan kakak, kita sama-sama diajak untuk selalu tekun belajar firman Tuhan agar kita bisa menang melawan iblis. Nah, adik-adik, untuk merespon cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita sama-sama menyanyi sekali lagi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik di rumah duduk dengan tenang, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh bangun pagi dan kami boleh beribadah sekolah minggu meskipun masih secara online dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena kami boleh belajar firman Tuhan, yaitu tetap tekun untuk belajar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu untuk tetap setia, untuk tetap selalu tekun dalam mempelajari firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap sehat, sehingga mereka boleh melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan baik. Tuhan juga berkati dan sertai para orang tua dalam tugas dan tanggung jawabnya, baik itu di tempat kerjanya maupun saat mereka di rumah dalam membimbing dan mendidik adik-adik sekolah minggu-Mu. Ya Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk kakak-kakak pengasuh sekolah minggu di GTM Jemaat Ebenezer ini. Tuhan selalu memberikan mereka semangat dan kesehatan sehingga mereka boleh tetap setia dalam melayani Tuhan dan tetap melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari. Ya Tuhan, Engkau tahu saat ini kami masih dalam suasana COVID-19. Tuhan jaga kami dan tetap sehatkan kami sehingga nanti saat pandemi ini boleh berakhir, kami boleh bertemu, berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan,
Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mengundang untuk bangkit berdiri, kita menyanyi Bapa terima kasih. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan.